Bilah yang menangis di malam Selasa Kliwon. Di desa pojok wetan, ada sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang sejak dulu dianggap angker. Rumah itu lama tak berpenghuni, sampai akhirnya seorang perantau bernama Ardi membelinya karena harganya sangat murah. Ia tidak percaya mitos dan ingin merenovasinya menjadi tempat tinggal. Namun sejak malam pertama Ardi menempati rumah itu, keanehan mulai terasa. Ketika tengah membersihkan salah satu kamar belakang, Ardi menemukan kotak kayu jati berukir naga. Di dalamnya, tergeletak sebuah keris luk 3, bilahnya berkilau gelap seperti arang basah, dengan pamor yang berputar seperti mata angin. Begitu keris itu diangkat, udara menjadi berat dan bau kemenyan tercium dari tempat yang tak terlihat. Malam pun tiba, saat Ardi sedang mencoba tidur, terdengar suara isak tangis perempuan dari arah dapur. Tangisnya lirih, namun mengiris dan memanjang, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ardi bergidik, ia mengambil senter dan berjalan ke dapur. Tapi begitu pintu dibuka, hening. Tidak ada siapa-siapa. Ketika Ardi menoleh, keris yang tadi ia letakkan di atas meja ruang tengah kini berdiri tegak di lantai, seolah seseorang baru saja menancapkannya di sana. Malam kedua lebih menyeramkan. Ardi terbangun karena merasa ada yang duduk di atas dadanya. Nafasnya sesak. Ketika ia membuka mata, ia melihat rambut panjang menjuntai tepat di atas wajahnya. Rambut itu bergerak perlahan, seperti dihembus angin yang tidak ada. Dari balik rambut itu, terdengar suara perempuan berbisik, Balikno kerisku." Ardi berteriak. Sosok itu lenyap dalam sekejap, namun aroma melati dan tanah basah masih memenuhi kamar. Ia memutuskan besok pagi akan membuang keris itu. Tapi malam ketiga datang, malam Selasa Kliwon, malam yang dipercaya warga desa sebagai saat di mana dunia gaib terbuka. Tepat pukul 2 dini hari, seluruh listrik di rumah padam. Hanya suara angin yang melengking di luar. Ardi memegang senter dan berjalan perlahan. Begitu ia melewati lorong, bayangan perempuan bergaun putih muncul menunduk. Rambutnya tergerai panjang sampai ke lantai. Dari jarak dekat, Ardi melihat sesuatu, dadanya berlubang, bekas tikaman keris yang sangat dalam. Perempuan itu mendongak, wajahnya pucat, matanya hitam penuh air mata. "Aku Sari, mati oleh keris itu. Dikhianati, dibunuh, rohku terjebak dalam bilahnya." Ardi gemetar. Sosok itu mendekat perlahan, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan kesedihan yang menusuk hati. "Tolong, kuburkan aku bersama keris itu di makam tua dekat sumur kering." Setelah berkata begitu, tubuh Sari pecah menjadi serpihan cahaya kelabu yang tersedot masuk kembali ke bilah keris. Keesokan paginya, Ardi mengikuti petunjuk itu. Ia membawa keris ke makam tua yang hampir tertelan semak-semak. Di sana terdapat sebuah nisan usang bertuliskan nama Sari Wulandari. Ardi menggali tanah di samping batu nisan. Begitu keris itu ditanam, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang jatuh seakan berhenti di udara. Dari dalam tanah terdengar suara lirih. "Matur nuwun." Suara itu begitu lembut, begitu damai, berbeda jauh dari jeritan-jeritan malam sebelumnya. Ardi kembali ke rumah tanpa gangguan. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi tangisan, bayangan, atau bau melati. Namun kadang, pada malam Selasa Kliwon berikutnya, angin di depan rumahnya membawa suara halus seperti perempuan yang akhirnya bisa tidur dengan tenang. Dan keris itu tak pernah menampakkan diri lagi.